Halo semua, selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Dan pada video kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari, yaitu tentang parts of speech. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, dalam setiap bahasa itu pasti terdiri dari ribuan, ratusan ribu, atau bahkan jutaan kata. Nah, untuk mempermudah kita mempelajari bahasa tersebut, maka kata-kata tersebut diklasifikasikan atau dikelompokkan, sehingga ada yang namanya itu kelompok kata, atau kelas kata, golongan kata, atau apapun. Dan dalam bahasa Inggris, hal tersebut dikenal juga dengan nama parts of speech. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas parts of speech berdasarkan buku, ya, kelihatan? Nah, Oxford Learner's Pocket Grammar dari John Eastwood. Nah, jadi menurut buku ini, parts of speech dalam bahasa Inggris itu dibagi ke dalam 8. Jadi ada 8 kelompok kata. Nah, kita akan coba bahas satu persatu dan akan saya berikan juga contohnya. Jadi belajar ini sangat penting sebelum kita bisa memahami pola kalimat atau tenses dalam bahasa Inggris. Oke, yang pertama verb atau kata kerja. Sesuai dengan namanya ya. Jadi verb ini memang sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan aksi atau pekerjaan. Bukan pekerjaan profesi, tapi pekerjaan apa yang sedang dilakukan. Nah, contohnya apa? Study atau belajar, decide, menentukan, look, melihat, take, mengambil, run, walk, eat, drink, dan masih banyak. Dan ini pasti kalian juga sudah tahu. Bahkan sleep atau tidur itu juga termasuk dalam verb. Nah, yang kedua itu ada noun atau kata benda. Nah, noun ini digunakan untuk menamai atau memberikan nama pada sesuatu. Nah, sesuatunya ini bisa berwujud, bisa juga tidak. Nah, yang berwujud itu contohnya apa? Car atau mobil, book, buku, home, rumah, school, dan lainnya ya. Dan yang tidak berwujud tapi ada itu misalnya friendship atau persahabatan, love, cinta. Itu semua perlu nama ya. Apa-apa yang ada di kita itu kan perlu nama. Jadi kita sebut sebagai kata benda. Dan selanjutnya itu ada adjective atau kata sifat. Nah, kata sifat ini adalah sesuatu yang memberikan keterangan kepada noun, keterangan lebih kepada noun. Misalnya eh, big atau besar, small, kecil, different, berbeda, high, tinggi. Nah, noun atau adjektif ini bisa digabungkan langsung dengan noun. Misalnya big car, small book, big love, atau misalnya big book, dan lainnya ya. Itu adjektif. Nah, setelah adjektif, itu ada adverb. Adverb ini kata keterangan juga, sama yaitu juga mirip dengan adjektif, menunjukkan keterangan pada noun atau keterangan lainnya. Tapi dia itu lebih hmm, apa ya, lebih lebih luas cakupannya. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan bagaimana, misalkan beda. Misalnya keterangan yang dimaksud pada adverb ini adalah badly, well, rarely, often, often. Nah, untuk adverb ini dia tidak bisa digabungkan langsung dengan noun. Oke, jadi uh, badly car, well book itu tidak bisa. Jadi bisa memberikan keterangan lebih pada suatu kondisi. Kemudian setelah adverb itu ada juga determiner atau kata penentu. Nah, kata penentu ini dia digunakan untuk memperjelas noun. Jadi memperjelas noun, misalkan car, misalkan a book, every. Jadi dia every time. Jadi setiap apa ya, setiap kata yang memang untuk menunjukkan atau menentukan suatu benda sebagai keterangan. Kayak misalkan atau n itu kan artinya satu atau sebuah, every, setiap. Tapi bisa juga kita
Ada juga determiner lain seperti this, ini, this book, atau that car, this, ini, that, itu juga termasuk ke dalam determiner atau kata penentu. Nah, selanjutnya itu ada juga pronoun atau kata ganti. Nah, kata ganti ini eh, bisa digunakan untuk kita ya manusia, bisa juga digunakan untuk benda. Ya udah banyak ya contohnya she, he, him, her, myself, itself dan lainnya. Nah, ini memang digunakan untuk membuat atau mengurangi pengulangan kata. Kayak misalkan eh, this car, this is a very big car contohnya. Nah, selanjutnya kita nggak usah jelaskan lagi this very big car is bla 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 bla. Kita cukup gunakan it. Jadi it is mine misalkan. Cukup tambahkan it atau misalkan dalam bahasa Indonesia buku ini milik Didan, misalnya milik Didan, tapi bisa diganti dengan milik saya atau milik dia, miliknya. Jadi untuk mengurangi pengulangan noun atau nama. Yang ketujuh itu ada conjunction atau penghubung. Yang ini untuk sesuai namanya ya penghubung untuk menggabungkan beberapa kelompok kata. Misalnya noun dengan noun atau noun dengan adjektif itu kan nanti ada bisa beberapa frase atau kalimat. Nah, menghubungkannya itu dengan conjunction and, dan, car and book, friendship and love misalnya. Itu contohnya conjunction. Dan yang kedelapan itu ada preposition ya, atau kata depan. Nah, ini yang menunjukkan keterangan antara noun dengan noun yang lain. Misalnya ada di sini ada car, ada book in that car, ada buku di dalam mobil itu. Atau misalnya contoh lainnya care, car at my school misalnya atau apalah. Ini contohnya preposition. Nah, jadi sebelum kita belajar membuat pola kalimat atau kita memahami tenses, memahami jenis-jenis kata ini juga sangat penting buat kita. Sehingga kita bisa dengan mudah melihat jika ada sesuatu yang tidak salah, tidak benar, tidak benar. Oke, jadi ada 8 verb, ada verb atau kata kerja, noun, kata benda, adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan, determiner, kata penentu, pronoun, kata ganti, conjunction, kata penghubung, dan preposition, kata depan. Nah, itu yang ada dalam buku ini ya. Nah, tetapi dalam sumber lain itu masih ada parts of speech yang lain, yaitu interjection atau kata seru. Dan interjection atau kata seru di sini ini bukan kata perintah, bukan kata perintah ya. Jadi kata seru di sini itu memang menggunakan tanda seru, tapi untuk menunjukkan ekspresi. Contohnya apa? Ada wow, oh, oops, misalkan wow untuk ketika kita ekspresi kita ketika melihat sesuatu yang keren dan kita nggak tahu mau menggambarkannya itu seperti apa, jadi kita ekspresinya langsung wow. Atau ketika kita mendengar sesuatu fakta atau hal yang mengejutkan yang membuat kita cukup tahu, kita bisa tambahkan oh. Atau kalau bisa ada sesuatu yang terjatuh atau tidak sengaja tertabrak, oops. Dan masih banyak lainnya ya, seperti you, yikes. Dalam bahasa Inggris itu banyak. Nah, tetapi tentunya eh, bahasa itu tidak pernah sederhana. Jadi pasti setiap bahasa itu punya kompleksitasnya masing-masing. Nah, contohnya juga dalam setiap bahasa yang termasuk dalam bahasa Inggris, satu kata itu tidak selalu masuk ke dalam satu kelompok kata atau satu jenis kata, tapi bisa aja satu kata, tapi dia itu masuk kata benda, masuk kata sifat, masuk kata lainnya ya. Nah, contohnya saya tuliskan di sini. Yang pertama itu ada promise. Nah, misalnya yang pertama I promise I won't be late. Saya berjanji atau saya janji saya tidak akan terlambat. Nah, promise di sini dia bertindak sebagai verb atau kata
kerja. Karena saya berjanji, janji itu menjadi kerja, sesuatu tindakan atau aksi. Nah, tapi ketika kalimatnya itu seperti ini, I won't be late, and that's my promise. Saya tidak akan telat dan itulah janji saya atau janjiku. Nah, di sini kan janji saya atau janjiku ada pronounnya di sini. Jadi promise di sini itu adalah noun atau kata benda. Oke, janjiku itu jadi sesuatu, bukan yang kita lakukan. Kata kerjanya di sini adalah will not. Oke, kemudian human. Nah, di sini kalimat pertama, when did humans first land on the moon? Nah, ini di sini humans di sini adalah noun karena merujuk pada manusia sebagai perwujudan sesuatu benda ya, wujud benda. Kapan manusia pertama kali mendarat di bulan? Nah, tapi ketika kita melihat kalimat we are defending our human rights, kami sedang mempertahankan hak asasi manusia kami. Nah, hak asasi manusia. Nah, manusia di sini kan merujuk pada sesuatu yang manusiawi, bersifat kemanusiaan. Nah, karena ini sifat, itu masuknya ke dalam adjektif. Nah, itulah. Jadi, sekali lagi, bahasa itu tidak ada yang sederhana. Jadi, pasti banyak, banyak, bahkan setiap bahasa mempunyai pola yang berbeda. Tapi dalam bahasa Inggris, ini harus kalian pahami di luar kepala ya, semuanya. Mulai dari eh, nama-namanya, jenis-jenis parts of speech itu ada apa saja, kemudian eh, artinya apa, contohnya apa, kapan penggunaannya, itu perlu kalian ketahui atau perlu kalian pahami. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang parts of speech di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa eh, membuat kalian ingin lebih belajar tentang ini karena masih banyak. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa.